Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mediana dengan NIM 21022222213. Saya akan memaparkan PPT, yaitu perkembangan peran teknologi informasi dalam sektor publik. Adapun yang pertama yaitu pengertian teknologi informasi. Pengertian teknologi informasi adalah ilmu yang mempelajari tentang desain, pengembangan, implementasi, manajemen sistem informasi yang melibatkan perangkat lunak, perangkat keras, dan sistem komputer untuk mengelola, menyimpan, mengirim, dan mengolah data serta informasi. Dalam definisi yang lebih luas, teknologi informasi mencakup penggunaan peralatan atau sistem yang saling berhubungan untuk mengakuisisi, menyimpan, memanipulasi, mengelola, menggerakkan, mengontrol, menampilkan, mengalihkan, mempertukarkan, atau menerima data atau informasi secara otomatis. Pengertian teknologi informasi juga dapat diartikan sebagai seluruh bentuk teknologi yang dipakai untuk menciptakan, menyimpan, mengubah, dan menggunakan informasi dalam segala bentuknya. Adapun yaitu klarifikasi dasar kemajuan teknologi. Ada 3 klarifikasi dasar kemajuan teknologi, yaitu yang pertama, kemajuan teknologi yang bersifat netral. Dalam klarifikasi ini tingkat pengeluaran atau output lebih tinggi dicapai dengan kuantitas dan kombinasi faktor-faktor pemasukan atau input yang sama. Yang kedua, kemajuan teknologi yang hemat tenaga kerja. Klarifikasi ini ditujukan untuk menghemat tenaga kerja, biasanya dilakukan oleh negara-negara maju. Yang ketiga, kemajuan teknologi yang hemat modal. Klarifikasi ketiga ini menghemat modal yang relatif langka dan terutama diakibatkan karena hampir semua riset teknologi dan ilmu pengetahuan di dunia. Selanjutnya yaitu jenis-jenis informasi. Yang pertama, informasi yang menambah pengetahuan komunikan. Informasi yang menambah pengetahuan komunikan seperti informasi mengenai bencana di suatu lokasi yang diberitakan oleh media massa. Yang kedua, informasi yang mengajarkan sesuatu. Informasi yang mengajarkan sesuatu kepada komunikan seperti informasi mengenai cara menghitung luas lingkaran yang disampaikan guru matematika kepada muridnya. Yang ketiga yaitu informasi berdasarkan format penyajian. Informasi yang dibedakan berdasarkan format penyajian seperti dalam bentuk tulisan, suara, gambar, atau video. Yang keempat itu informasi berdasarkan lokasi peristiwa. Informasi yang dibedakan berdasarkan lokasi kejadiannya, seperti informasi mengenai suatu peristiwa yang terjadi di negara ini akan dikategorikan sebagai informasi lokal. Selanjutnya yaitu kemajuan teknologi di Indonesia. Adapun 3 perkembangan teknologi di Indonesia meliputi yaitu yang pertama, fintech, teknologi keuangan, pertumbuhan pusat layanan finansial berbasis teknologi seperti e-wallet misalnya GoPay, OVO, dan Dana, serta layanan pinjaman online dan investasi digital. Yang kedua yaitu e-commerce, pertumbuhan signifikan dalam sektor e-commerce dengan platform seperti Tokopedia, Bukalapak, Shopee, dan Lazada yang semakin populer, didukung oleh meningkatnya penetrasi internet dan adopsi teknologi pembayaran digital. Yang ketiga, infrastruktur digital, peningkatan infrastruktur digital termasuk perluasan jaringan 4G dan implementasi jaringan 5G di beberapa kota besar, serta pembangunan pusat data dan peningkatan akses internet di wilayah terpencil. Adapun peran teknologi informasi dalam sektor publik, yaitu yang pertama, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Yang kedua, meningkatkan efisiensi birokrasi. Yang ketiga, meningkatkan pengambilan keputusan. Yang keempat, meningkatkan kemampuan dalam pengolahan data. Yang kelima, meningkatkan kemampuan dan komunikasi. Adapun selanjutnya yaitu perkembangan teknologi informasi di beberapa bidang, yaitu yang pertama bidang pendidikan, yang kedua bidang keuangan dan perbankan, yang ketiga bidang pemerintahan, yang keempat bidang kedokteran, yang kelima bidang transportasi. Adapun dampak positif kemajuan teknologi yaitu yang pertama,
informasi yang disampaikan lebih update dan akurat dan prosesnya cepat. Yang kedua, komunikasi jarak jauh dengan cepat dan mudah. Yang ketiga, menyediakan informasi umum yang menambah wawasan. Yang keempat, internet dapat menghemat biaya dan tenaga yang dikeluarkan daripada bertukar informasi melalui pos surat. Yang kelima, bisa digunakan sebagai bahan informasi untuk pendidikan dan kebudayaan. Ada yang selanjutnya yaitu dampak negatif kemajuan teknologi. Yang pertama, munculnya kejahatan baru seperti memanipulasi data bank, virus komputer, dan penyadapan email. Yang kedua, pelanggaran terhadap hak privasi. Yang ketiga, pembajakan lagu dan film. Yang keempat, munculnya budaya plagiarisme. Yang kelima, menyebarnya hal-hal pornografi semakin cepat. Selanjutnya, adapun teman-teman yang bertanya yaitu yang pertama, Nurul Edriana, bagaimana implementasi teknologi informasi telah meningkatkan efisiensi pelayanan publik? Yang kedua, Izzatul Aulia, apa saja tantangan utama yang dihadapi pemerintah dalam mengadopsi teknologi informasi di sektor publik? Yang ketiga, Fiska, sejauh mana teknologi informasi telah berkontribusi dalam transparansi dan akuntabilitas pemerintah? Yang keempat, Al-Fajri, bagaimana peran teknologi informasi dalam memperbaiki interaksi antara pemerintah dan warga negara? Yang kelima, Nur Fadillah, apa dampak penggunaan teknologi informasi terhadap pengambilan keputusan di sektor publik? Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.